Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menjumpai Anda di Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari. Dan kali ini saya bersama narasumber kita, Bapak Alfian SPMM, selaku Kepala BKPSDM Kota Kendari. Iya. Dan kalau biasanya kami hadir di ruang kerja Bawaslu Kota Kendari di studio Lensa Pengawasan, namun kali ini di tempat yang berbeda. Kami hadir langsung di ruang kerja Kepala Badan BKPSDM Kota Kendari. Pak, bagaimana kabar? Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan Alhamdulillah. kami juga berterima kasih dan bersyukur mendapat kunjungan dari Bawaslu Kota Kendari, karena biasanya mungkin di tempat lain, tapi kali ini kami mendapat kehormatan dikunjungi di tempat kami. Siap. Baik, Pak Kaban, hari ini kita akan bicara tentang netralitas ASN tentu saja. Namun sebelum kita ke topik kita, seperti biasa teman-teman sahabat Bawaslu yang menyaksikan Lensa Pengawasan harus mengenal lebih jauh siapa narasumber kami di Lensa Pengawasan. Jadi Pak Kaban, saya minta semacam perjalanan Pak Kaban lah, misalnya dari awal berkarirnya di mana sampai pada hari ini menjadi kepala badan di BKPSDM Kota Kendari. Silakan. Baik, saya perkenalkan diri, nama saya Alfian. Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Kendari. Awal karir saya itu dari bawah. Mau dimulai dari sekretaris kelurahan di Kelurahan Watu-Watu. Kemudian jadi lurah di sana juga, itu sekitar tahun 2006 sampai tahun 2010. Kendari Barat ya Pak? Di Kendari Barat sekarang. Iya. Terus kemudian kami mutasi ke beberapa tempat, di catatan sipil pernah, terus di Bapeda, di Badan Perencanaan pernah, terus kami juga pernah tugas di Dinas Pertanian Kota Kendari. Terus pernah jadi camat Puatu, pernah juga di Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Jadi sebelum ke BKPSDM kami sempat tugas sebagai sekretaris di Dinas Perhubungan Kota Kendari. Jadi awal karir saya itu dari di Kota Kendari, dan insya Allah kalau umur panjang insya Allah pensiun jadi Kota Kendari. Siap. Ya. Kendari untuk Kendari, gitu ya, Pak. Kendari. Tahun berapa Pak jadi seklur waktu itu? Saya diangkat tahun 98. 98. Iya, jadi seklurnya sekitar tahun 2001. Baik Pak Alfian dan teman-teman sahabat Bawaslu yang menyaksikan Lensa Pengawasan, itu tadi perkenalan kita dengan Pak Kaban, dan tentu saja sejak tahun diangkatnya untuk menjadi pegawai negeri sipil tentu saja sudah sudah malang melintang dan sudah banyak pengalaman untuk melihat bagaimana kinerja ASN itu sendiri. Apalagi sekarang kita akan berbicara soal netralitas ASN. Ya, tema kita Pak Kaban bicara netralitas ASN, menjaga jarak tanpa mengurangi pengabdian. Karena kalau kita bicara tentang ASN, tentu saja kita bicara tentang pengabdian. Iya. Baik, Pak Kaban, soal tema kita ini, bagaimana sebenarnya seorang ASN itu bisa tetap tegak lurus mengabdi kepada masyarakat dan pemerintah tanpa harus ikut dalam pusaran politik? Iya, baik. ASN itu diwajibkan menjaga integritasnya, menjaga profesionalismenya, serta menjaga netralitas yang menjadi topik kita pada hari ini. Nah, salah satu bentuk dari menjaga netralitas ini adalah tidak terlibat politik praktis. Bentuk-bentuk dari politik praktis ini adalah tidak menjadi anggota partai politik, terus tidak ikut kampanye mendukung salah satu calon, terus tidak menggunakan fasilitas negara, serta yang paling penting itu dan ini sering kita temukan, mungkin karena paling mudah kita akses itu melalui media sosial, dukungan melalui media sosial. Jadi itu yang harus kita jaga selaku ASN dalam netralitasnya. Jadi ASN itu pelayan publik yang harus
bebas dari pengaruh-pengaruh politik dan kepentingan politik. Iya. Baik, kalau secara regulasi ya Pak Kaban ya, sebenarnya batasan mendasar yang membedakan antara hak politik ASN sebagai individu dan kewajibannya sebagai pelayan publik itu sebenarnya dalam pemilu atau pilkada itu seperti apa? Iya, jadi ASN ini memang masih diberi hak politik, beda dengan TNI, Polri misalnya. dan Polri. Tetapi hak-hak kita kan dibatasi lewat peraturan pemerintah. Jadi sebagai individu kita masih punya hak untuk memilih, untuk mungkin mencari informasi siapa yang akan kita pilih. Tetapi itu dalam ranah terbatas karena kita dibatasi dengan peraturan dan undang-undang. Ya. Nah, sementara sebagai pelayan publik ya kita harus tidak boleh memihak atau bebas dari pengaruh dari partai politik atau calon-calon tertentu. Jadi kita harus tegak lurus sebagai pelayan publik. Pak Kaban, kalau misalnya ini dari kacamata BKPSDM itu sendiri, mengapa isu netralitas ASN ini selalu menjadi sorotan utama setiap kali pesta demokrasi digelar, mau itu pemilu atau pilkada, ini kan selalu sangat inilah. Terus apa tantangan terbesar yang dihadapi ASN di Kota Kendari untuk menjaga komitmen itu? Iya, baik ASN ini dilihat memang apalagi sangat salah satu unsur yang sangat menarik dalam perhelatan politik karena ASN itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Karena pelayan publik. Pelayan publik. Iya. Jadi keterlibatan ASN ini memang diajak supaya bisa ikut dalam ini kontestasi ini. Tapi itu kan kita sebagai pelayanan publik itu pastinya tidak boleh karena kita dibatasi oleh aturan dan undang-undang karena kita tahu bahwa di posisi ASN dengan jabatan-jabatan tertentu seperti camat atau lurah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Nah, sekarang kan RT dan RW juga bagian dari pemerintah. Itu biasa dilihat sebagai mesin politik. Jadi ini dianggap sebagai salah satu unsur yang sangat potensial untuk memenangkan kontestasi atau kegiatan politik ini. Jadi tantangannya bagi kami, ASN itu kadang secara tidak sengaja, misalnya melalui media sosialnya berkomentar atau like atau foto dari seorang calon, belum lagi calon atau peserta dari ini adalah keluarganya. Itu tantangan juga itu. Tapi sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik, tentunya kita harus melihat aturan-aturan yang membatasi kita. Jadi kita mesti hati-hati karena kadang tidak disengaja itu yang menjadi penyebab kita membuat kita tidak netral dalam pelaksanaan kegiatan politik ini. Baik, ya. Pak Kaban, kalau misalnya kita lihat ini, ya ASN ini kan seperti yang tadi Pak Kaban sudah katakan bahwa ASN itu seringkali berada di posisi yang dilematis begitu, terutama misalnya dalam pilkada begitu, sebagai pelayan publik dan memang betul-betul harus, apalagi dia sebagai ASN dan dia sebagai bawahan begitu. Nah, terutama di pilkada tadi saya bilang, di mana mereka ini melayani kepala daerah, yang kepala daerahnya itu akan menjadi sebagai incumbent atau petahana begitu. Atau memiliki kepentingan politik misalnya atasannya itu. Bagaimana BKPSD melihat posisi rawan yang seperti ini? Apa yang harus dilakukan oleh ASN itu sendiri? Iya, pastinya ASN itu memiliki aturan yang membatasi mereka dalam kegiatan ini, terutama dengan yang berhubungan dengan politik. Jadi itu sudah ada batasan-batasannya dan sudah ada sanksi-sanksi yang diatur apabila melakukan pelanggarannya seperti itu.
Kalau dari ini, kalau misalnya menurut pengalaman Pak Kaban ini, Iya. bentuk ketidaknetralan ASN itu yang sering terjadi itu yang seperti apa? Yang pertama itu mungkin yang dilakukan secara tidak sengaja, seperti melakukan like atau berkomentar di Postingan. salah satu calon. Terus mungkin yang keduanya itu seperti saya bilang tadi, dia itu punya keluarga, punya teman. Mungkin ada pertemuan dengan keluarganya walaupun mungkin bukan dalam bentuk kegiatan politik, tetapi kalau ada orang lain yang punya perspektif lain, difoto atau dilaporkan, nah ini bisa menjadi masalah buat ASN, padahal itu sebenarnya tidak disengaja. Kemudian yang menjadi kalau sengaja mungkin menjadi Itulah sebagai bentuk pelanggaran barangkali, pelanggaran netralitas. Dia bergabung di situ menjadi tim sukses atau tim yang mendukung calon tersebut. Misalnya yang mengajak orang lain atau keluarganya. Kalau posisi non ASN Pak Kaban misalnya kayak tenaga 3K atau honorer, apakah itu misalnya juga sama posisinya dengan ASN? Iya, jadi dulu kan cuma ada PNS. Nah, setelah ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, maka ASN sekarang sudah terdiri dari PNS, P3K, dan ditambah dengan P3K paruh waktu. Jadi undang-undang yang berlaku pada PNS itu berlaku dan mengikat juga kepada teman-teman P3K ataupun P3K paruh waktu. Jadi kalau PNS diwajibkan untuk menjaga netralitas, begitupun juga yang P3K berarti harus menjaga netralitas. Jadi tidak ada bedanya ya. Tidak ada bedanya. Soal keberpihakan tadi. Jadi ini memang betul-betul harus menjaga netralitas. Mau itu dia ASN yang betul-betul ASN dalam tanda petik maupun itu P3K dan P3K paruh waktu. Posisinya sama ya Pak Kaban. Baik Pak Kaban, untuk mengawal netralitas ini apa saja langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh BKPSDM itu sendiri? Mungkin ada program mitigasinya kah atau strategi preventifnya untuk menjaga netralitas ASN ini? Baik, untuk menjaga netralitas ASN tentunya kami harus melakukan langkah-langkah pencegahan. Secara mitigatif mungkin kami akan melakukan pemetaan OPD-OPD di mana saja yang akan menjadi titik rawan dalam pelanggaran netralitas ini. Misalnya di kecamatan yang memang betul-betul berhubungan langsung karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara preventif mungkin kita melakukan komitmen bersama atau mungkin seperti yang sudah dilakukan penandatangan fakta integritas yang disepakati bersama mulai dari pejabat tertinggi sampai dengan staf bahwa kita harus netral dalam pelaksanaan kegiatan politik, dan apabila melanggar itu tentunya akan dikenai sanksi seperti yang sudah kita sepakati bersama. Sedangkan untuk kepegawaian sendiri, apabila kami menemukan pelanggaran, tentunya sudah ada mekanisme yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian. Itu seperti mungkin akan ditindak lewat integrasi disiplin. Yang ini sudah sudah terintegrasi langsung dengan SSN kami. Kalau bentuk-bentuk ininya Pak Kaban, sanksinya mungkin ada teguran kah atau apa gitu? Atau mungkin sampai pada pemberhentian? Jadi sanksinya itu ada sanksi sedang, ada sanksi berat. Nah, sanksi sedang ini mungkin penundaan kenaikan pangkat gitu. Kenaikan pangkat selama 12 bulan. Penundaan kenaikan gaji berkala. Sementara untuk sanksi beratnya itu pembebasan dari jabatan, bahkan sampai dengan pemberhentian dengan hormat, bukan atas permintaan sendiri. Pak Gaman, kalau melihat ini soal penandatanganan fakta integritas di ASN itu, bagaimana Pak Kaban melihat itu? Apakah itu dilakukan oleh ASN efektif atau misalnya itu hanya sekedar formalitas kah, atau ada instrumen pengawasan berkala selanjutnya? Penandatanganan fakta integritas ini
sebenarnya tidak formalitas kan di dalam situ kan ada mengatur larangan dan sanksi-sanksi yang akan kita dapatkan. Jadi apabila kita sudah sepakat tanda tangan, tetapi kalau ternyata melanggar, jadi kita harus siap-siap menerima sanksi. Jadi ini bukan formalitas. Ya, betul-betul memang harus Betul-betul harus dilaksanakan. karena kita sudah sama-sama sama-sama sudah bersepakat, sudah berjanji bahwa kita akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan politik. Begitupun juga dengan pengawasannya tetap kita jalankan karena ini kan sudah kita sepakati bersama. Jadi harus dijalankan dan harus diawasi. Baik, Pak Kaban, ini kan di era digital kita ya. Iya. Di era digital sekarang ini, media sosial kan kita tahu bersama itu menjadi salah satu tempat pertempuran politik istilahnya di sana, perang visi misi dan sebagainya. Kalau BKPSDM sendiri ada nggak tim khusus untuk mengawasi media sosial? Iya, baik, media sosial ini memang apalagi hal yang paling mudah dijangkau dan bisa diakses semua orang. Jadi di situ bisa dijadikan sarana untuk mengeluarkan pendapatnya atau bahkan mungkin mendukung atau menyerang. Tetapi ya itulah, kita harus hati-hati dan sadar bahwa media sosial juga ini bisa menjadi pengantar atau alat bagi kita untuk melakukan pelanggaran itu. Untuk kami di BKPSDM, kami juga punya akun Sudah ada media tim, sosial. ada ya. tim untuk mengawasi itu atau Nah, untuk kedepannya kami mungkin akan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari, Diskominfo, untuk mungkin membentuk satgas pengawasan tentang media sosial yang ada di, khususnya untuk teman-teman ASN yang ada di Kota Kendari. Pak Kaban, kita bicara soal bagaimana sinergi antara BKPSDM dengan Bawaslu Kota Kendari ini. Kira-kira Pak Kaban, hal apa yang bisa kita awasi bersama atau yang bisa kita pertukarkan untuk bersinergi antara Bawaslu dengan BKPSDM sendiri? Iya, baik, untuk pengawasan kayak sepertinya memang BKPSDM tidak bisa jalan sendiri. Siap. Jadi memang dibutuhkan sinergi dengan pihak-pihak lain, utamanya mungkin dengan Bawaslu. Jadi mungkin kami harapkan ke depan kami dengan Bawaslu mungkin ada program yang kita sepakati bersama, kita laksanakan bersama dan kita evaluasi bersama bagaimana kita melakukan tindakan pencegahan utamanya kepada ASN, mungkin melalui sosialisasi atau pertemuan. Ya, baik. Mungkin itu bisa dibicarakan selanjutnya ya Pak Kaban, apakah misalnya Bawaslu dengan BKPSDM melakukan penandatanganan MOU misalnya atau apa untuk menyusun program-program untuk pencegahan pelanggaran netralitas. Itu yang kami harapkan nanti ke depan. Oke, baik. Pak Kaman, kalau misalnya ada laporan ini atau temuan mengenai ASN yang diduga tidak netral ini Pak Kaban, bagaimana alur atau mekanisme penanganannya di BKPSDM itu sendiri? Apakah misalnya BKPSDM menunggu rekomendasi dari pihak lain, misalnya Bawaslu, atau misalnya BKPSDM sendiri ada proses internal untuk menindak ASN itu sendiri? Baik, untuk laporan untuk yang diduga tidak netral ini untuk jalur eksternal mungkin. Jadi Bawaslu mungkin yang menemukan pelanggaran itu kemudian kan memprosesnya dan mengirimkan ke BKN. Dari BKN mungkin nanti akan bersurat ke PPK menyampaikan bahwa ada ASN yang melakukan pelanggaran. Nah, dari PPK itu mungkin nanti akan memberikan rekomendasi atau memerintahkan kepada BKPSDM untuk memberikan sanksi, menjatuhkan sanksi sesuai peraturan. Itu dari jalur eksternal. Nah, sementara kalau dari kami, jalur internal kami di BKPSDM atau PD-PD lain, apabila kami menemukan adanya laporan dugaan tidak netral, baik yang dilaporkan oleh sesama ASN atau
laporan langsung dari masyarakat, maka prosesnya tentunya kami akan memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi temuan ini. Setelah itu kami akan membentuk tim ad hoc yang terdiri dari atasan langsung yang bersangkutan sendiri, BKPSDM dan unsur-unsur terkait untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin ini. Dari hasil dari pemeriksaan ini akan kami usulkan kepada PPK tentang sanksi yang akan dijatuhkan kepada ASN ini. Nah, setelah itu mungkin kami akan meneruskan ke BKN melalui aplikasi di sini, integritas disiplin. Baik, Pak Kaban, kita supaya teman-teman kita, sahabat Bawaslu yang menyaksikan lensa pengawasan ini, Pak Kaban, barangkali kita perlu perjelas kembali lagi kalau misalnya ada ASN yang ditemukan tidak netral, ya, apa saja tingkatan sanksi yang dijatuhkan kepada ASN itu sendiri? Teman-teman ASN supaya hati-hati dalam menjaga netralitas ASN ini. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap teman-teman ASN, itu hukumannya sesuai PP 94 tahun 2021 tentang penegakan disiplin ASN, itu hukumannya sanksi sedang dan sanksi berat. Jadi tidak sanksi ringannya, Bu. Langsung sedang dan berat. Nah, itu sanksi terberatnya itu pemberhentian dengan hormat. Bukan atas permintaan sendiri. Jadi walaupun belum masa pensiunnya tiba, ya tetap harus diberhenti kalau dia melanggar netralitas ini. Jadi hati-hati kepada teman-teman ASN ini. Siap, Pak Kaban. Memang ada sanksi berat, ada sanksi berat sedang dan sanksi berat. sedang. Tidak ada sanksi ringan. Iya. Jadi itu teman-teman sahabat Bawaslu, kalau pelanggaran netralitas ASN itu tadi Pak Kaban sudah jelaskan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 94 ya Pak Kaban. Iya. Itu tidak ada sanksi ringan, itu yang ada hanya sanksi sedang dan sanksi berat ya, sampai pemberhentian. Pemberhentian dengan hormat. Ya, meskipun belum pensiun dia tetap harus walaupun bukan atas permintaan sendiri, tetap diberhentikan. Kalau dalam pemilu terakhir, pemilu atau pilkada terakhir, adakah kasus di Kota Kendari Pak Kaban yang melanggar netralitas ASN? Iya, waktu saya masuk ke sini sudah ada diproses satu kasus itu. Dijatuhi pelanggaran berat, sanksi berat berupa penurunan jabatan satu tingkat. Itu sudah Iya, jadi teman-teman di Kota Kendari sudah ada satu di pengalaman kemarin di pilkada kemarin ya Pak Kaban ya. Itu satu orang sanksi berat. Sanksi berat dia dapat. Tapi tidak sampai ke pemberhentian. Iya. Penurunan jabatan. Setingkat ya. Jadi itu ke depan harapan kami bahwa itu kasus terakhir dan sudah tidak ada kasus-kasus yang lain yang melanggar netralitas yang melanggar netralitas ini. Tentu saja kita berharap ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini. Jadi memang teman-teman ASN kita harus selalu memperingatkan bahwa sama-sama sadar posisi kita sebagai ASN yang memang sebagai pelayan publik, ya memang harus hati-hati supaya tetap netral sebagai statusnya dia sebagai ASN gitu. Pak Kaban, sebagai pesan penutup Pak Kaban, apa yang ingin Pak Kaban sampaikan kepada seluruh ASN di lingkup pemerintah Kota Kendari ini supaya tetap aman, profesional dan fokus pada pelayanan publik saja pada masa-masa politik? Iya, baik, untuk teman-teman ASN kita kan ada hal-hal yang dilarang. Jadi tolong teman-teman mungkin baca PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN. Lihat hal-hal yang dilarang pada PNS. Salah satunya adalah netralitas ASN. Teman-teman memang punya hak politik. Silakan dilakukan dengan batasan tertentu, pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Silakan menyalurkan hak suaranya nanti di kotak suara, di bilik suara. Silakan mencari informasi, tetapi jangan sampai menjadi pendukung salah satu kontestan dan merugikan kontestan lain yang dilakukan secara terang-terangan. Dan kalau ini terjadi, ya tentunya tidak ada ampunan untuk kita dan pasti
melanggar harus dijatuhi sanksi. Jadi kepada teman-teman ASN itu agar berhati-hati dan selalu menjaga diri, tidak melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan netralitas ASN ini. Baik, Pak Kaban, terakhir untuk masyarakat Kota Kendari. Iya. Kalau melihat atau menemukan adanya indikasi ketidaknetralan ASN, apa saran Pak Kaban kepada masyarakat Kota Kendari? Baik, untuk masyarakat Kota Kendari apabila menemukan bukti, tetapi jangan juga ada-adakan kalau memang tidak benar, jangan dilaporkan juga. Tapi kalau memang punya bukti kuat, silakan melapor ke lembaga resmi, misalnya melapor ke Bawaslu atau ASN yang melanggar, silakan melapor ke Inspektorat atau ke BKPSDM. Jangan langsung belum ada bukti kuat, belum ada pemeriksaan, yang bersangkutan langsung ke media atau ke media lainnya tanpa belum ada klarifikasi dari yang bersangkutan. Itu kan jatuhnya ya fitnah juga. Jadi harapan kami silakan melaporkan apabila melakukan pelanggaran, tetapi melalui lembaga-lembaga resmi. Harus sesuai mekanisme ya, Pak? Sesuai mekanisme yang ada. Iya. Siap. Baik Pak Kaban, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga sudah menerima kami di ruang kerja Bapak ini. Baik, makasih. Saya juga kami merasa terhormat dikunjungi teman-teman dari Bawaslu dan merasa istimewa karena didatangi sini biasanya di tempat lain. Kami merasa terhormat. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kaban atas waktunya. Teman-teman sahabat Bawaslu yang menyaksikan lensa pengawasan, tentu saja kita harus bersama-sama menjaga dan mengawasi bersama soal bagaimana praktik netralitas ASN itu sendiri. Untuk teman-teman tentu saja selain Bawaslu sebagai tugasnya untuk mengawasi dan menindak, teman-teman pihak-pihak tertentu yang memang tidak wajib dan tidak diharuskan berpihak ke kontestan, baik itu di pemilu maupun pilkada, teman-teman bisa membantu Bawaslu untuk menindak mereka-mereka yang melanggar. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.